Wow, sungguh mengejutkan dan bikin gempar netizen dan pecinta timnas Indonesia. Reaksi Bung Towel usai data pribadinya tersebar dan jadi korban ujaran kebencian. Ini norak katanya. Kejadian mengejutkan datang dari Bung Towel yang baru saja menjadi korban penyebaran data pribadi dan ujaran kebencian. Reaksi kerasnya sontak membuat netizen terkejut saat dia menyebut insiden ini sebagai sesuatu yang sangat norak. Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana Bung Towel menanggapi situasi ini? Tiga pemain keturunan baru yang kemungkinan besar dinaturalisasi untuk laga timnas Indonesia versus Australia, Emil Audero di puncak. Timnas Indonesia siap mengandalkan kekuatan baru dalam laga melawan Australia dengan potensi tiga pemain keturunan yang kemungkinan besar akan dinaturalisasi. Emil Audero memimpin daftar pemain yang dijagokan tampil, namun siapa saja yang menyusul dalam persiapan ini? Siapa yang layak mewakili timnas Indonesia di The Best FIFA Football Award 2024? Temukan pilihan mengejutkan Shin Tae-yong. Inilah momen yang dinanti-nanti para penggemar sepak bola tanah air. Shin Tae-yong memilih nama-nama penting untuk menjadi perwakilan timnas Indonesia di ajang bergengsi. Apakah pilihan sang pelatih akan mengundang kontroversi atau justru memicu rasa bangga? Tiga klub raksasa Liga Italia yang bisa menjadi pelabuhan baru Jay Itzes jika tinggalkan Venezia FC, Juventus jadi pilihan utama. Jay Itzes sedang menarik perhatian banyak klub setelah tampil gemilang bersama Venezia FC. Jika ia memutuskan untuk hengkang, ada tiga klub besar Liga Italia yang bisa menjadi tujuan berikutnya. Juventus di posisi teratas, tapi siapa lagi yang siap menampung talenta muda ini? Kisah perjalanan timnas Indonesia rehat sehari di Jakarta, ke Solo lagi, dan drama koper Arhan yang rusak. Setelah bertanding di Vietnam, timnas Indonesia akhirnya beristirahat sejenak di Jakarta sebelum melanjutkan perjalanan ke Solo. Namun tak hanya cerita seputar jeda mereka, ada insiden tak terduga yang menyertai perjalanan ini, termasuk cedera pemain dan koper Arhan yang rusak. Apa sebenarnya yang terjadi? Klasemen sementara grup A Piala AFF 2024 usai laga Singapura versus Thailand, Gajah Perang lolos semifinal. Malaysia terdepak ke peringkat 4, hancurkah timnas Malaysia? Setelah laga seru antara timnas Singapura dan Thailand, klasemen sementara grup A Piala AFF 2024 mengalami perubahan drastis. Thailand memastikan tempat di semifinal, sementara Malaysia terdepak ke posisi keempat setelah kalah head-to-head dari Kamboja. Apakah ini titik balik bagi timnas Malaysia? Sore ini timnas Indonesia gelar latihan intensif di Solo, persiapan maksimal untuk laga melawan Filipina. Timnas Indonesia tidak akan menyia-nyiakan waktu dalam persiapan menjelang pertandingan penting melawan Filipina. Sore ini para pemain akan menjalani latihan intensif di Solo untuk memastikan penampilan terbaik mereka. Apa yang diharapkan dari latihan kali ini? Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Wow, sungguh mengejutkan dan bikin gempar netizen dan pecinta timnas Indonesia. Reaksi Bung Towel usai data pribadinya tersebar dan jadi korban ujaran kebencian. Ini norak katanya. Kejadian mengejutkan datang dari Bung Towel yang baru saja menjadi korban penyebaran data pribadi dan ujaran kebencian. Reaksi kerasnya sontak membuat netizen terkejut saat dia menyebut insiden ini sebagai sesuatu yang sangat norak.
Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana Bung Towel menanggapi situasi ini? Reaksi pengamat sepak bola tanah air dan timnas Indonesia, Tommy Welly atau Bung Towel usai data pribadinya tersebar dan jadi korban ujaran kebencian. Dalam keterangan yang diterima, Bung Towel melaporkan bahwa ada orang yang membocorkan data pribadinya ke publik. Akibatnya sejak Selasa dalam kurung 17 Desember 2024 malam pukul 21.00 waktu Indonesia Barat kemarin banyak nomor yang tidak dikenal menyerang kontak pribadinya dengan ratusan pesan-pesan hujatan dan kebencian. Selain lewat pesan teks, banyak pula yang mencoba menelepon dari nomor tak dikenal secara terus-menerus ke ponsel pribadi Bung Towel. Menanggapi hal tersebut, Bung Towel belum bisa memastikan apakah tindakan ini merupakan aksi dari buzzer atau pihak lain. Yang pasti saya sedang berkoordinasi dengan pihak-pihak yang bisa merintangi serangan pesan kebencian dalam kurung hate speech ke nomor HP saya, jelas Bung Towel dalam keterangannya. Selain itu, Bung Towel juga mengkritik aksi doxing kepada dirinya dan menyebut tindakan tersebut sangat norak dan tidak beradab. Ini tindakan norak, kampungan, dan tidak beradab. Sistemik. Serangan datang serempak dan terus-menerus. Ini sudah mengarah pada doxing terutama sejak saya mengkritisi keras pelatih timnas STY di turnamen Piala AFF, tambah sang pengamat. Seperti diketahui, nama Bung Towel dalam beberapa waktu terakhir memang cukup vokal dalam memberikan kritikan ke timnas Indonesia terutama di era kepelatihan Shin Tae-yong. Bung Towel dikenal sebagai pengamat sepak bola yang paling berani mengkritisi perkembangan sepak bola nasional lewat berbagai media. Utamanya dia sering mengkritik tentang performa pelatih timnas Shin Tae-yong yang dianggap masih kurang maksimal membesut skuad Garuda. Gimana menurut kalian guys tentang beritanya Bung Towel kali ini? Silakan kasih komentar di bawah dengan sopan ya guys. Semoga sehat dan bahagia selalu buat kita semua. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. Tiga pemain keturunan baru yang kemungkinan besar dinaturalisasi untuk laga timnas Indonesia versus Australia, Emil Audero di puncak. Timnas Indonesia siap mengandalkan kekuatan baru dalam laga melawan Australia dengan potensi tiga pemain keturunan yang kemungkinan besar akan dinaturalisasi. Emil Audero memimpin daftar pemain yang dijagokan tampil, namun siapa saja yang menyusul dalam persiapan ini? SEBANYAK tiga pemain keturunan tambahan yang dijagokan main di laga Timnas Indonesia versus Timnas Australia akan diulas. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan tandang ke markas Australia di matchday ke-7 Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis 20 Maret 2025. Secara ranking FIFA, Timnas Indonesia memang kalah jauh dari Australia, yakni 127 berbanding 26 dunia. Namun secara materi pemain, Timnas Indonesia tidak kalah dari skuad Socheroos julukan Timnas Australia. Peluang Timnas Indonesia menang atas Australia semakin besar jika PSSI berhasil menaturalisasi tiga pemain keturunan tambahan di bawah ini. Nama-nama ini bisa memperkuat Timnas Indonesia dalam waktu dekat. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud? Berikut tiga pemain keturunan tambahan yang dijagokan main di laga Timnas Indonesia versus Australia. 3. Ole Romanyi. Ole Romanyi sudah bersalaman dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Kelar masa reses DPR pada 20 Januari 2025, berkas naturalisasi Ole Romanyi disinyalir akan dibahas di DPR.
Kehadiran Ole Romeni sangat dibutuhkan untuk mengisi lini depan timnas Indonesia. Pemain yang tengah dikaitkan dengan Oxford United ini bisa membentuk trio mematikan bersama Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangoen di lini depan skuad Garuda. 2. Jairo Riedewald. Gelar laga Royal Antwerp versus KV Mechelen akhir pekan lalu, Jairo Riedewald terlihat berbincang-bincang dengan pemain timnas Indonesia, Sandy Walsh. Banyak yang meyakini Jairo Riedewald meminta saran kepada Sandy Walsh soal potensi dirinya membela timnas Indonesia. Tak lama setelah itu, Sandy Walsh mengeluarkan pernyataan. Ia mengaku ada beberapa pemain keturunan yang bertanya kepadanya soal baik dan buruknya membela timnas Indonesia. Jika benar dinaturalisasi, Jairo Riedewald merupakan tandem ideal bagi Tom Haye di lini tengah timnas Indonesia. 1. Emil Audero. Nama terakhir ada Emil Audero. Gelar laga Como 1907 versus AS Roma, salah satu fans asal Indonesia bertanya kepada Emil Audero soal peluang membela timnas Indonesia. Lantas, apa responsnya? Apa kabar? Tanya salah satu supporter bernama Agam yang membuka obrolan seperti unggahan di akun Instagram @agamaprilo_14. Baik, jawab Audero singkat dalam bahasa Indonesia. Bagaimana Indonesia? Kata Agam. Maksudnya apa? Kata Audero seraya balik bertanya. Perbincangan dengan Erik dalam kurung Thohir, Ketua Umum PSSI sudah. Tegas Agam. Ya sudah dalam kurung bicara. Mari kita lihat saja. Semoga, kata kiper berusia 27 tahun tersebut. Kehadiran Emil Audero dibutuhkan untuk memberi persaingan kepada Maarten Paes. Jika Maarten Paes absen, pencinta timnas Indonesia tak perlu khawatir karena skuad Garuda masih memiliki kiper lain sekelas Emil Audero. Siapa yang layak mewakili timnas Indonesia di The Best FIFA Football Award 2024? Temukan pilihan mengejutkan Shin Tae-yong. Inilah momen yang dinanti-nanti para penggemar sepak bola tanah air. Shin Tae-yong memilih nama-nama penting untuk menjadi perwakilan timnas Indonesia di ajang bergengsi. Apakah pilihan sang pelatih akan mengundang kontroversi atau justru memicu rasa bangga? Bahagia buat penggemar timnas Indonesia, hasil The Best FIFA Award 2024 Vinicius Junior resmi dinobatkan sebagai pemain terbaik FIFA 2024. Mengalahkan 10 pesaing tangguh dalam ajang The Best FIFA Football Awards 2024. Pemain Brasil ini mengungguli nama-nama besar seperti Kylian Mbappe, Erling Haaland, dan Lionel Messi untuk meraih penghargaan bergengsi tersebut. Namun bagaimana dengan pilihan para perwakilan timnas Indonesia di ajang ini? Dalam kategori pemain terbaik FIFA, Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, tidak memilih Vinicius sebagai pemain terbaik. Ia justru memilih Kylian Mbappe dan Erling Haaland sebagai pilihan pertama dan kedua, sementara Vinicius berada di posisi ketiga dalam daftar pilihannya. Di sisi lain, Kapten Timnas Indonesia, Jay Itzas, justru memilih Vinicius Junior sebagai pilihan pertama, menempatkannya di posisi teratas. Pemain Venezia ini juga memilih Rodri dari Manchester City di posisi kedua dan Jude Bellingham di urutan ketiga. Untuk kategori pelatih, Carlo Ancelotti terpilih sebagai pelatih terbaik, meski Shin Tae-yong lebih memilih Luis de la Fuente, pelatih timnas Spanyol, sebagai yang terbaik. Pep Guardiola dan Lionel Scaloni menyusul di posisi kedua dan ketiga dalam pilihan Shin.
Sementara itu, Jay Itzes memilih Xabi Alonso di posisi pertama, diikuti Carlo Ancelotti dan Pep Guardiola di posisi kedua dan ketiga. Di kategori penjaga gawang, Emiliano Martinez terpilih sebagai yang terbaik. Namun Sintayong tidak memilih Martinez di posisi pertama, melainkan Ederson sebagai pilihan utama, disusul Martinez dan David Raya. Jay Itzes selaku kapten juga memilih Ederson di posisi pertama dengan Unai Simon dan Emiliano Martinez di urutan kedua dan ketiga. Hasil ini menunjukkan bahwa perwakilan timnas Indonesia memiliki pilihan yang beragam dan memberikan penghormatan kepada pemain serta pelatih terbaik dunia. Bagi penggemar timnas Indonesia, ini tentu saja menjadi momen kebanggaan tersendiri melihat kontribusi mereka dalam ajang bergengsi seperti The Best FIFA Award 2024. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be. 3 klub raksasa Liga Italia yang bisa menjadi pelabuhan baru Jay Itzes jika tinggalkan Venezia FC, Juventus jadi pilihan utama. Jay Itzes sedang menarik perhatian banyak klub setelah tampil gemilang bersama Venezia FC. Jika ia memutuskan untuk hengkang, ada 3 klub besar Liga Italia yang bisa menjadi tujuan berikutnya. Juventus di posisi teratas, tapi siapa lagi yang siap menampung talenta muda ini? Sebanyak 3 klub raksasa Liga Italia bisa menjadi pelabuhan baru Jay Itzes jika cabut dari Venezia FC akan diulas. Saat ini masa depan klub Jay Itzes di Serie A, Venezia FC, sedang suram. Venezia FC sejauh ini baru mengoleksi 10 poin dari 16 laga dan terjebak di dasar klasemen Liga Italia 2024 hingga 2025. Hasil ini tentu sangat tidak baik karena dapat membuat Jay Itzes dan kolega kembali turun kasta hingga bermain di Serie B 2025 hingga 2026. Namun bagi Jay Itzes, bermain di Serie B 2025 hingga 2026 bisa saja tidak terjadi. Andai kata Venezia FC nantinya di akhir musim terdegradasi, Bang Jay sapaan akran Jay Itzes masih bisa bermain di Serie A dengan cara mencari pelabuhan baru. Bagi pemain sekelas Jay Itzes, hal tersebut bukanlah hal yang tidak mungkin. Sepanjang Serie A 2024 hingga 2025 berjalan, Jay Itzes berhasil menampilkan penampilan konsisten dan tampil kukuh mengawal lini pertahanan. Di laga menghadapi Juventus akhir pekan lalu, bek 24 tahun juga tampil solid mengunci pergerakan Dusan Vlahovic. Bahkan pemain timnas Indonesia sukses mencetak 1 gol yang hampir membawa timnya meraih kemenangan atas Bianconeri. Jay Itzes bisa saja meninggalkan Venezia pada akhir musim nanti. Dengan penampilan apik dan harga yang masih murah, tentu Jay Itzes akan menjadi salah satu pilihan bagus untuk beberapa tim besar Serie A Italia. Berikut 3 klub raksasa Liga Italia yang bisa menjadi pelabuhan Jay Itzes selanjutnya. 3. AC Milan. Pertahanan menjadi salah satu titik lemah AC Milan musim ini. Dari 15 pertandingan Serie A 2024 hingga 2025, gawang Rossoneri julukan AC Milan sudah bobol 16 kali. Untuk memperbaiki lini pertahanan, AC Milan bisa menggait bek berkualitas seperti Jay Itzes yang harga pasarannya hanya 2,5 juta euro atau setara 42,3 miliar rupiah. Proses adaptasi Jay Itzes juga disinyalir berjalan lancar karena kehadiran pemain berdarah Belanda Indonesia di skuad AC Milan, yakni Tijjani Reijnders. 2. Inter Milan. Meski tampil garang di Serie A musim ini, penampilan Inter Milan masih jauh dari level terbaiknya.
Lini pertahanan juga masih menjadi masalah yang cukup sulit teratasi. Untuk itu, Jay Itzes akan menjadi pilihan tepat bagi Simone Inzaghi. Jay Itzes sangat cocok dengan gaya bermain 3-5-2 khas Inzaghi. Ia bisa dipasang sebagai bek tengah sentral, bek tengah kiri, maupun bek tengah kanan. Belum lagi, ex-pemain Go Ahead Eagles ini memiliki insting mencetak gol yang tajam dari bola-bola set piece. 1. Juventus. Juventus juga membutuhkan sosok pemain bertahan yang kuat dan solid. Sebab para pemain bertahan Bianconeri saat ini tampak kurang solid dan terlalu mudah dilewati. Aksi Jay Itzes saat mengantongi penyerang Juventus Dusan Vlahovic tentu menjadi salah satu pertimbangan manajemen si Nyonya Tua untuk mendaratkan kapten timnas Indonesia tersebut. Dengan menambahkan Jay Itzes ke barisan pertahanan, maka Juventus memiliki pertahanan yang semakin kukuh untuk kembali memenangkan trofi Liga Italia, gelar yang terakhir kali disabet pada 2019 hingga 2020. I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded. Kisah perjalanan timnas Indonesia rehat sehari di Jakarta, ke Solo lagi, dan drama koper Arhan yang rusak. Setelah bertanding di Vietnam, timnas Indonesia akhirnya beristirahat sejenak di Jakarta sebelum melanjutkan perjalanan ke Solo. Namun tak hanya cerita seputar jeda mereka, ada insiden tak terduga yang menyertai perjalanan ini, termasuk cedera pemain dan koper Arhan yang rusak. Apa sebenarnya yang terjadi? Timnas Indonesia tidak ada jadwal pertandingan pada matchday keempat Grup B ASEAN Cup 2024 Rabu (18 Desember 2024), sehingga memilih beristirahat penuh setelah kembali dari Vietnam. Setelah kembali dari Vietnam pada Senin (16 Desember 2024), timnas Indonesia belum langsung menuju Solo untuk laga selanjutnya di fase grup ASEAN Cup 2024. Pasukan Sintayong tidak akan bertanding pada matchday keempat yang jatuh pada 18 Desember 2024. Mereka punya waktu istirahat ekstra sebelum menjalani partai terakhir grup B melawan Filipina pada Sabtu (21 Desember 2024) besok. Timnas Indonesia pun memilih untuk beristirahat di Jakarta selama 1 hari penuh sebelum bertolak ke Solo. Rombongan timnas Indonesia pulang dari Vietnam ke Jakarta pada Senin pagi dan sampai pada Senin malam. Kemudian sepanjang Selasa (17 Desember 2024) pemain tidak ada latihan apapun sebagaimana dikonfirmasi asisten pelatih Nova Arianto. Tidak ada latihan di Jakarta, kata asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto kepada bolasport.com Selasa (17 Desember 2024). Barulah pada Rabu (18 Desember 2024) ini timnas Indonesia akan bertolak ke Solo dan berlatih persiapan lawan Filipina. Kami akan ke Solo pada 18 Desember 2024, kata Nova Arianto. Sementara itu, oleh-oleh dari Vietnam, timnas Indonesia memiliki kabar buruk dengan cederanya satu pemain, yakni Rivaldo Pakpahan. Rivaldo menjalani debut bersama timnas Indonesia saat melawan Vietnam, tapi ia harus ditarik keluar pada menit ke-40 karena cedera. Ia bahkan kesulitan berjalan setelah pertandingan hingga harus menggunakan tongkat. Cedera yang dialami Rivaldo ini juga dibenarkan oleh Nova Arianto. Sedang diobservasi (cedera Rivaldo, ujar Nova. Bisa ditanyakan langsung ke dokter timnas Indonesia ya. Ia benar pakai tongkat kalau berjalan, tambahnya.
Selain satu pemain yang cedera, oleh-oleh dari Vietnam lainnya adalah koper Pratama Arhan yang rusak. Hal ini diketahui dari salah satu media Vietnam, Tetran TV di TikTok. Saat timnas Indonesia tiba di Vietnam pada Jumat dalam kurung 13 Desember 2024 lalu, para pemain mengambil koper masing-masing di hotel tempat mereka menginap. Terlihat bila koper milik Pratama Arhan rusak karena pegangan kopernya terlihat patah. Pratama Arhan pun terekam kamera hanya tertawa sambil menunjukkan bagian kopernya yang rusak kepada rekan-rekannya. Klasemen sementara grup A Piala AFF 2024 usai laga Singapura versus Thailand, Gajah Perang lolos semifinal. Malaysia terdepak ke peringkat 4, hancurkah timnas Malaysia? Setelah laga seru antara timnas Singapura dan Thailand, klasemen sementara grup A Piala AFF 2024 mengalami perubahan drastis. Thailand memastikan tempat di semifinal, sementara Malaysia terdepak ke posisi keempat setelah kalah head-to-head dari Kamboja. Apakah ini titik balik bagi timnas Malaysia? Klasemen sementara grup A Piala AFF 2024 Thailand lolos ke semifinal. Kamboja menang dramatis klasemen sementara grup A Piala AFF 2024 semakin menarik setelah laga antara timnas Singapura dan Thailand, yang berakhir dengan kemenangan dramatis Thailand 4-2. Dengan hasil ini, Thailand berhasil mempertahankan posisi puncak klasemen dan dipastikan lolos ke semifinal meskipun mereka masih menyisakan satu laga lagi. Pada pertandingan yang berlangsung di National Stadium, Singapura pada Selasa dalam kurung 17 Desember 2024, Thailand sempat tertinggal 0 hingga 2 lewat gol Syawal Anwar 10 dan Faris Ramli 34. Namun skuad Gajah Perang tidak menyerah dan berhasil menyamakan kedudukan lewat Patrick Gustafsson 45+3 dan Subhanat Muanta 52. Gol penentu kemenangan akhirnya dicetak oleh Peradon Chamrat Samae pada menit terakhir 90+3. Dengan tambahan 3 poin, Thailand kini mengoleksi 9 poin memastikan mereka lolos ke semifinal meski satu laga terakhir melawan Kamboja pada Jumat 20 Desember 2024 masih menunggu. Di posisi kedua klasemen sementara grup A, Singapura tetap dengan 6 poin meski gagal menambah angka di laga ini. Mereka masih memiliki peluang untuk lolos, namun harus menghadapi laga berat di pertandingan terakhir. Sementara itu di posisi ketiga, Kamboja berhasil meraih kemenangan penting melawan Timor Leste dengan skor 2-1 di Phnom Penh Olympic Stadium pada Selasa dalam kurung 17 Desember 2024. Kamboja mencetak gol lewat Sorotana 42 dan Haf Soknet 79 mengumpulkan 4 poin. Kemenangan ini membawa mereka sejajar dengan Malaysia yang kini terdepak ke posisi keempat setelah hasil buruk di pertandingan sebelumnya. Timor Leste semakin terpuruk di dasar klasemen dengan 0 poin dari 4 laga yang telah mereka jalani, terbenam di posisi kelima dengan selisih gol negatif 15. Dengan 4 tim yang masih bersaing ketat, grup A Piala AFF 2024 menjanjikan persaingan yang semakin sengit menuju laga-laga penentu.
Hey kid, Sore ini Timnas Indonesia gelar latihan intensif di Solo, persiapan maksimal untuk laga melawan Filipina. Timnas Indonesia tidak akan menyia-nyiakan waktu dalam persiapan menjelang pertandingan penting melawan Filipina. Sore ini para pemain akan menjalani latihan intensif di Solo untuk memastikan penampilan terbaik mereka. Apa yang diharapkan dari latihan kali ini? Tim nasional dalam kurung Timnas Indonesia bakal terbang Jakarta ke Solo hari ini, Rabu dalam kurung 18 Desember 2024 jelang melawan Filipina. Lalu sore harinya skuad asuhan Shin Tae-yong itu pun langsung menggelar latihan demi tampil maksimal di laga pamungkas grup B Piala AFF 2024 nanti. Ya, Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Filipina di laga terakhir grup B Piala AFF 2024. Pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah pada Sabtu dalam kurung 21 Desember 2024 mendatang. Laga tersebut akan menjadi krusial bagi skuad Garuda. Pasalnya, pasukan Shin Tae-yong belum berada di posisi aman setelah ditahan imbang Laos 3-3 dan dikalahkan Vietnam 0-1. Mereka harus mengunci kemenangan di laga melawan Filipina jika ingin membuka peluang lolos ke semifinal. Setelah pertandingan melawan Vietnam, para pemain tiba di tanah air pada Senin dalam kurung 16 Desember 2024. Marcelino Ferdinand dan kolega sempat diberi waktu istirahat sebelum kembali berlatih. Jelang laga krusial itu, manajer Timnas Indonesia Sumarji mengatakan para pemain hari ini akan berangkat ke Solo, Jawa Tengah. Mantan Kapolresta Sidoarjo itu mengungkapkan latihan persiapan menjelang berhadapan dengan Filipina akan langsung digelar pada sore hari ini. Pemain dalam kurung Timnas Indonesia hari ini terbang ke Solo, kata Sumarji.